Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Umar, NIM 0602519016 kelas PAIA, akan menceritakan summary dari presentasi teman-teman. Yang pertama dari Arif Budiman, yaitu turunnya wahyu dan orang-orang yang pertama kali masuk ke Islam. Turunnya wahyu. Yang pertama, Aisyah pernah berkata bahwa awal turunnya wahyu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diawali dengan ar-ru'yah, yaitu melalui mimpi yang benar. Kemudian pada usia 40 tahun beliau menerima wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 pada 17 Ramadan, sekaligus pengangkatan Nabi. Yang ketiga, setelah itu Nabi SAW nanti kedatangan malaikat Jibril lagi. Akan tapi malaikat Jibril tak kunjung datang, yang pada akhirnya dalam keadaan tidur berselimut turun wahyu kedua, yaitu yang keempat, surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu kedua ini menandakan Nabi SAW telah menjadi Rasul. Ayat ini merupakan permulaan perintah untuk berjuang menyebarkan agama Islam kepada umat manusia. Orang-orang yang pertama masuk Islam. 1. Yang pertama, Siti Khadijah. Ia adalah perempuan pertama yang masuk Islam setelah mendengar kabar kenabian Nabi SAW. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah pria dewasa yang pertama kali masuk Islam sekaligus sebagai pendukung pertama Nabi SAW, dan ia pun juga menjadi orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan anak laki-laki pertama yang memeluk agama Islam. Ia mendapatkan hidayah ketika melihat Nabi dan Khadijah berdoa. Dan yang keempat, Zaid bin Harithah, budak yang dimerdekakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah orang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, dan mereka inilah yang disebut as-sabiqunal awwalun. Materi yang kedua yaitu oleh Al-Fiddah Isnaini, Irhasut Nubuwah dan tahapan dakwah serta tantangannya. Irhas. Kita ketahui Irhasut Nubuwah ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, irhas. Irhas adalah tanda-tanda seorang akan menjadi utusan Allah dengan dinaunginya sejumlah kelebihan. Yang kedua, nubuwah. Nubuwah adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya. Kata nubuwah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 5 kali. Jadi, irhasut nubuwah adalah tanda-tanda kenabian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang telah dikehendaki. Irhas Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi dua. Yang pertama, masa menjelang kelahiran, yaitu diantaranya pertama, Ibunda Nabi SAW bermimpi melihat bulan dan dari perutnya keluar cahaya yang sangat terang. Kedua, terjadi peristiwa perang gajah. Ketiga, kelahirannya diberitakan di kitab Taurat dan Injil. Keempat, pada malam kelahiran Nabi, istana Kisrah berkunjang hingga 14 ruangannya hancur dan api majusi padam. Selanjutnya, ketika kelahirannya, rumah Nabi SAW berkilau. Selanjutnya, setelah Nabi lahir, kaum jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Pohon-pohon berbuah, bunga-bunga bermekaran, dan hewan-hewan hidup dengan damai. Berhala di sekitar Ka'bah berjatuhan. Kelahirannya disaksikan oleh para bidadari. Rasul lahir dalam keadaan sudah disunat. Binatang-binatang mendekat kepada ibunda Nabi dan juga menyinari kamar dan rumahnya. Makhluk-makhluk yang pertama kali ruhnya pertama kali diciptakan. Keturunan daripada nabi-nabi, dan yang terakhir adalah mengeluarkan bau yang harum yang sangat luar biasa. Yang kedua,
ketika masa kanak-kanak dan remaja. Yang pertama adalah ASI pengasuhnya, yaitu Halimah mendadak subur. Hewan ternaknya Halimah subur dan berkembang pesat. Dibelah dadanya 2 kali untuk dibersihkan dan disucikan hatinya pada usia 5 tahun dan sebelum Isra Mi'raj. Berbicara dengan binatang, cap kenabian di pundaknya dikenali oleh Buhairah, yaitu seorang pendeta. Kemanapun Nabi pergi selalu dinaungi oleh awan dan pohon serta batu yang selalu bertasbih kepadanya. Cerdas luar biasa, 2 bulan pandai berjalan, 6 bulan pandai berlari. Usia 15 tahun ikut perang Fijar. Mengikuti pertemuan-pertemuan penting bersama kakeknya Abdul Muthalib bersama pemuka Quraisy, mendapatkan gelar Al-Amin ketika usia 25 tahun. Selanjutnya tahapan dakwah dan tantangannya. Kita ketahui tahapan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi 2, yaitu periode Makkah pada yang terdapat 13 tahun di Makkah di kota kelahirannya, dan periode Madinah selama 10 tahun. Di dalam periode Makkah dibagi menjadi 3. Awalnya ia menjalani dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Yang kedua, ia mulai menebarkan dakwah secara terang-terangan, yaitu selama 6 tahun. Lalu ia berdakwah keluar Makkah dari tahun ke-10 setelah kenabian sampai hijrah ke Madinah. Adapun hambatan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: pertama, ancaman kepada pengikut Nabi, bujukan harta, tahta dan wanita, memprovokasi masyarakat Mekah, pemboikotan Bani Hashim, tawaran bentukan sesembahan, dan memprovokasi pimpinan negara tetangga agar tidak percaya pada ajaran yang disebarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.